dia bukan pemilik, tetapi dia adalah orang yang dipercaya oleh tuannya untuk mengelola atau memegang kekayaan kepada tuannya. Nah, dalam cerita ini akhirnya awalnya tuannya ini mendengar berita tentang yang tidak baik mengenai bendahara ini, di mana bendahara ini dikatakan menghambur-hamburkan harta daripada tuannya. Tetapi akhirnya tuannya ini memuji daripada bendahara ini. Ayat 8, lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Sebenarnya cerita ini atau ilustrasi atau perumpamaan yang Tuhan sampaikan ini sebenarnya memberikan sebuah pembelajaran kepada kita, khususnya kepada murid-muridnya pada saat itu, yaitu supaya mereka belajar dari bendahara yang tidak jujur ini. Ya, bagaimana bendahara yang tidak jujur ini begitu cerdik. Ya, ketika dia mengetahui bahwa tuannya sudah mengetahui apa yang dilakukan terhadap kekayaan tuannya, dia merubah cara dia mengelola harta kekayaan daripada tuannya. Awalnya dia menghambur-hamburkan ya harta tuannya itu untuk kepentingan pribadinya. Tapi kali ini dia berbalik. Dia memakai dan mempergunakan harta tuannya itu untuk apa? Untuk memberikan pinjaman ataupun piutang kepada orang-orang yang meminjam atau menyutangi tuannya dengan dengan buku yang baru atau nota yang baru. Karena dia berpikir begini, dengan cara seperti ini nantinya kalaupun akhirnya dia dipecat ya oleh tuannya, setidak-tidaknya orang yang ditolong dan membantu itu setidak-tidaknya nanti bisa menolong dan membantu dia di hari kemudian. Dan itu yang dilihat oleh tuannya. Dan ini kita artinya di sini Tuhan mengajar kita bukan seperti bendahara yang tidak jujur ini. Ya, bendahara yang tidak jujur ini saja dia bisa berlaku cerdik untuk menata masa depannya. Nah, apalagi kita sebenarnya ya bendahara-bendahara Tuhan yang baik dan benar ini tentunya ya kita belajar dari Tuhan, demikian ilustrasi atau contoh paradok yang berlawanan supaya kita dapat bisa mengerti. Yang tidak jujur aja dia berlaku cerdik, apalagi kita sebenarnya ya. Bendahara yang tidak jujur ini berlaku cerdik untuk bagaimana dia dapat menyongsong atau menata masa depannya. Seharusnya kita jauh lebih cerdik, lebih pintar dari bendahara yang tidak jujur ini. Nah, yang pertama sekali lagi kenapa kita digambarkan sebagai bendahara. Ketahuilah bahwa segala sesuatu yang kita miliki dan kita punyai itu semua adalah miliknya Tuhan. Kita ini hanya sebagai bendahara atau sebagai pengelola yang Tuhan percayakan. Nah, dikatakan di awal itu menghambur-hamburkan. Nah, Tuhan ingin memberitahukan kepada kita supaya setiap apa yang Tuhan percayakan kepada kita, jangan kita pakai dan kita pergunakan hanya untuk kepentingan pribadi kita. Jangan kita pakai apa yang Tuhan percayakan kepada kita, hanya kita pergunakan untuk mencari keuntungan dan kepentingan pribadi kita. Ini Tuhan mau ajar itu kepada kita. Tapi Tuhan mau supaya setiap kita boleh memakai dan mempergunakan apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita, itu bisa memberikan dampak atau pengaruh yang baik kepada orang lain atau menjadi berkat kepada orang lain. Karena apa? Karena apa yang kita tabur hari ini, itu satu saat pasti kita akan tuai. Kata firman Tuhan begini, di dalam Galatia ya, kalau tidak salah, barang siapa yang menabur di dalam daging, dia akan menuai kebinasaan. Tapi barang siapa menabur dalam roh, dia akan menuai kehidupan dan kemuliaan. Nah, apa yang dimaksud dengan menabur dengan daging dan menabur dengan roh? Menabur dengan daging itu adalah kita melakukan segala sesuatu, ukurannya adalah standarnya buat diri kita, ukurannya untung dan rugi buat kita. Tapi yang menabur di dalam roh adalah orang yang melakukan hal-hal yang baik, yang dimana apa yang kita kerjakan itu, yang kita lakukan itu selaras dengan siapa? Selaras dengan firman Tuhan, selaras dengan kehendak Tuhan, selaras dengan kerinduan dan kemauan Tuhan. Nah, percayalah kalau kita lakukan itu, kita akan menuai kehidupan dan kemuliaan baik untuk hidup saat ini maupun untuk kehidupan yang akan datang. Jadi hal yang pertama yang dapat kita pelajari
pelajari, ketahuilah bahwa setiap kita ini adalah bendahara pola yang Tuhan percayakan. Apa yang Tuhan percayakan kepada kita? Yang Tuhan percayakan kepada kita, apapun yang saat ini yang kita miliki dan kita punyai. Ya. Yang kedua, jadilah kita menjadi pengelola yang baik. Pengelola yang baik, dia memakai semua instrumen yang Tuhan percayakan kepada dia, bukan hanya untuk kepentingan dirinya, tetapi itu harus dipakai untuk kepentingan, ya, untuk kepentingan kerajaan Tuhan, untuk kepentingan daripada Tuhan itu sendiri. Ya, itu supaya kita bisa memberikan dampak dan pengaruh, jadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar dan di sekeliling kita. Yang ketiga, apa yang kita lakukan dan apa yang kita perbuat, apa yang kau tabur hari ini, pasti kau akan tuai. Tentunya Tuhan mau supaya kita menabur di dalam roh, bukan menabur dalam daging. Hal yang menarik adalah ayat yang ke-9, dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima dalam kemah abadi. Mamon di situ berbicara tentang kekayaan ataupun keuntungan. Kenapa dikatakan itu tidak jujur? Karena sekali lagi, bahwa kenapa dikatakan dia mamon yang tidak jujur, karena bahwa mamon ini tidak bukanlah sumber saya bilangnya tidak jujur. Itu artinya gini, bahwa dia tidak bisa memberikan jaminan kepada kita, ya, dia tidak bisa memberikan jaminan yang diberikan oleh kekayaan ataupun keuntungan yang kita miliki saat ini, itu tidak menjamin hidup kita untuk sampai kepada akan datang, ya, sampai kalau dibilang sampai ke kemah abadi, itu tidak akan menjamin kita sampai kepada kekekalan. Tetapi pakai dan pergunakanlah mamon yang tidak jujur ini, ya, untuk apa? Untuk kebaikan kita dia akan yang untuk dalam kehidupan kita yang akan datang. Itu di dalam kekekalan. Jadi apapun saat ini, sekali lagi Tuhan mau kekayaan dan keuntungan yang kita miliki, ikatlah itu dengan ikatlah persahabatan dengan itu untuk kepentingan kita yang akan datang. Saya berikan contoh seperti ini. Saya ini biasanya kalau parkir mobil ataupun kalau saya ngisi BBM di mobil saya, itu saya selalu memberikan lebih, atau dengan kata lain selalu saya berikan tip. Entah berapa liter pun itu saya beri, entahkah itu full ataupun itu tidak. Selalu saya berikan tip minimal 2.000 sampai 5.000. Jadi itu lagi penuh nanti itu saya bayar berapa sekian, nanti saya bayar. Setelah itu nanti setelah dapat saya kembalian, nanti saya kasih sama dia 2.000 atau 5.000. Nah, hal ini sudah sering saya lakukan dan saya lakukan sudah tahunan sampai hari ini saya lakukan demikian. Dan saya bisa melihat akibat saya membangun persahabatan dengan mamon yang tidak jujur itu, ya saya selalu mendapatkan kemudahan, ya, mendapatkan kemurahan dari setiap Pertamina yang saya pernah ikat persahabatan dengan mamon yang tidak jujur itu. Ya minimal begini, saudara terkasih. Yaitu saya mendapatkan senyuman, saya mendapatkan pelayanan yang baik, dia mereka ramah, dan selalu saya bilang gini, bolehkah saya minta speednya jangan speed 3, bisa speed 2 atau speed 1. Baik Pak. Dan mereka lakukan dengan baik. Ya, lakukan dengan benar. Nah, nanti kalau misalkan dulu kan sempat ada BBM sangat sulit ya untuk dapatkan. Nah, itu mereka selalu kalau umpamanya saya datang, ditanya kapan datang, BBM-nya sekian Pak, kalau bisa nanti datang jam sekian Pak, supaya nanti jangan terlalu banyak ngantrinya dan lain sebagainya. Saya mendapatkan impact dari persahabatan. Pan itu cuma saya kasih 2.000 atau 5.000. Tapi mereka tuh sangat senang sekali, dan saya dapat mereka memberikan perhatian kepada saya. Setiap saya datang itu dari jauh mereka udah senyum-senyum melihat mobil saya. Pan saya cuma kasih 2.000, paling banyak 5.000. Nah, artinya begini, saudara kita kasih dalam Tuhan, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Sekali lagi, mamon yang tidak jujur itu kekayaan atau keuntungan. Ya, sekali lagi sekarang mengatakan kepada kita bahwa itu berbicara tidak jujur, itu berbicara bahwa dia tidak bisa memberikan jaminan apapun buat kita. Ya, tidak memberikan jaminan. Tapi kalau engkau mengikatnya dengan baik, dia bisa memberikan keuntungan buat kita. Ya, dan bukan hanya itu, seringkali tidak kita sadari orang-orang yang kita tolong dan kita bantu dengan itu semua, mereka mengucapkan terima kasih dan bahkan Pak hati-hati di jalan, Tuhan Allah menyertai Bapak dan lain sebagainya.
Nah, kadang juga di tempat parkir ya, yang parkir ya istilahnya yang di pinggir jalan dan lain sebagainya, saya selalu berikan tip lebih buat mereka. Ya, kalau misalkan pemainnya dia 2.000 gitu parkirnya, saya kasih 5.000. Kalau pokoknya saya berikan lebih. Dan luar biasanya sudah terkasih biasanya apakah sepeda motor ataupun mobil itu memberikan perhatian ekstra dengan mobil kita. Mereka kenal, oh Pak ini mobilnya ya, ini Pak ini begini ya. Mereka selalu mereka ada buat kayak gituan. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, jadilah kita menjadi bendahara yang baik dengan mengikat persahabatan dengan Mamon yang tidak jujur itu dengan membangun hubungan dengan orang-orang yang ada di sekitar di sekeliling kita, atau setidaknya pakailah apa yang Tuhan percayakan kepada kita saat ini untuk memberikan dampak dan pengaruh yang baik bagi mereka, yaitu mereka bisa merasakan bahwa kehadiran kita atau melalui apa yang Tuhan percayakan kepada kita, mereka bisa merasakan kebaikan atau manfaat dari itu semua. Itu saja mungkin yang bisa saya bagikan. Tuhan Yesus berkati.